Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Auliana Vitasari, NIM 18230310102 dari Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dari keperawatan sendiri merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat perawat yang berbentuk layanan bio, psiko, sosial, dan spiritual secara komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat sehat maupun sakit, mencakup seluruh proses hidup manusia. Perawat merupakan sumber daya manusia terpenting di rumah sakit, karena selain itu jumlahnya yang dominan juga merupakan profesi yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan selama 24 jam full. Seperti itu teman-teman. Dalam 24 jam full ini khusus untuk kepada pasien, melayani pasien, seperti itu. Oleh karena itu, rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya harus memiliki perawat yang berkinerja baik, yang menunjangkan kinerja rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya sehingga dapat tercapai kepuasan bagi pasien. Jadi, kinerja perawat sendiri merupakan tindakan yang dilakukan seorang perawat dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, di mana kinerja yang baik dapat memberikan kepuasan pada pengguna jasa, juga meningkatkan mutu pelayanan, dan mewujudkan mutu pelayanan keperawatan. Rumah sakit harus menerapkan proses sistem asuhan keperawatan pada ruang rawat dengan menggunakan model praktek keperawatan profesional MPKP. Dari model praktek keperawatan profesional sendiri itu banyak metode. Saya mengkhususkan untuk menjelaskan tentang metode timnya ya. Jadi salah satu metode pemberian asuhan keperawatan yaitu metode tim. Metode tim merupakan metode pemberian asuhan keperawatan di mana seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada sekelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pelayanan keperawatan profesional diberikan dengan berbagai bentuk metode penugasan yang terdapat 5 model asuhan keperawatan. Metode penugasan yang terdiri dari 5 yaitu metode fungsional, metode tim, metode primer, metode kasus, dan juga metode keperawatan tim sampai primer. Metode tim sendiri merupakan metode yang paling banyak yang diterapkan oleh perawat dalam memberikan keperawatan. Metode tim menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien. Perawat di ruangan dibagi dalam 2-3 tim atau grup yang terdiri atas tenaga profesional, tenaga teknikal maksudnya, dan pembantu dalam satu grup kecil yang saling membantu. Seperti itu teman-teman. Jadi di poster saya sendiri itu kan metode tim yang didefinisikan seperti seorang perawat profesional yang memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada suatu kelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratifnya. Jadi, ada juga model ini memberikan suatu keyakinan bahwa setiap anggota tim mempunyai kontribusi dalam merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan sehingga menunjukkan
menunjukkan motivasi dan rasa tanggung jawab bagi perawat sendiri dan meningkatkan mutu pelayanan. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana untuk definisinya, dari definisinya perawat sendiri, dari definisinya kinerja perawat sendiri, gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya akan menjelaskan lagi ya. Untuk ketenagaan metode tim dalam memberikan pelayanan keperawatan terdiri dari kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana. Masing-masing tenaga memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam melakukan proses keperawatan. Dalam proses keperawatan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan, dan juga implementasi. Tugas dalam menyusun rencana asuhan keperawatan pasien dilakukan oleh ketua tim. Ketua tim harus mampu merencanakan keperawatan pasien dengan memprioritaskan masalah utama. Gitu. Jadi setelah ketua tim melakukan perencanaan perawat pelaksana, kemudian memberikan asuhan keperawatan pada pasien untuk pasien karena merupakan tanggung jawab perawat pelaksana. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini perawat ruangan dibagi menjadi 2-3 tim yang terdiri dari tenaga profesional, teknikal, dan pembantu dalam satu kelompok kecil yang saling membantu, seperti itu. Dan biasanya digunakan pada pelayanan keperawatan di unit rawat inap, unit rawat jalan, dan unit rawat gawat darurat. Jadi kenapa kok banyak dalam metode tim itu sangat banyak digunakan ketika di 3 poin seperti ini, dikarenakan lebih efektif seperti itu, teman-teman. Jadi dari metode perawatan tim ini, metode pemberian asuhan keperawatan di mana seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dengan berdasarkan konsep kooperatif dan kolaboratifnya. Jadi seperti itu. Apa sih tujuan perawatan tim atau metode tim ini? Pasti dari teman-teman kan bingung ya, apa sih tujuannya gitu. Kan sama aja dengan yang lainnya, dari metode yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan tentang tujuan metode tim ini. Yang pertama, memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif. Yang kedua, menerapkan penggunaan proses keperawatan sesuai standar. Dan yang ketiga, menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda. Jadi gini-gini, kan ada contoh bagan ini yang kotak-kotak. Ini dari tujuan dari poin 3 itu menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda. Dari anggota tim seperti ketua tim, anggota, dan juga pasien. Dari ketua timnya sendiri itu kan menjadi yang bertanggung jawab dari semua tim tersebut. So, dari anggota sendiri, dari perawat pelaksana, perawat pelaksana itu perawat yang berlulusan nurse atau S1 profesi, dan juga ada juga yang D3. Dan juga perawat pembantu. Biasanya itu dibantu oleh yang lulusan SMK keperawatan seperti itu, dan juga pasien. Jadi berbagai pikiran, berbagai masalah, jadi bisa dikerjasamakan. Itu ya teman-teman. Untuk bagaimana sih konsep metode timnya sendiri? Dari metode timnya sendiri itu seperti ketua tim. Nah, ini ketua timnya. Ketua tim itu sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. Seperti itu. Jadi, ketua tim sendiri itu sebagai ketika saya mengambil contoh di kelas.
ketua tim itu sebagai ketua kelasnya. Jadi harus bertanggung jawab, harus mengerti dengan situasi ruang tersebut seperti itu. Yang kedua itu pentingnya komunikasi yang efektif agar kontinuitas rencana keperawatan terjamin. Yang ketiga, anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim. Jadi dari anggota tim ini harus gimana ya? Harus menghargai bagaimana kepemimpinan ketua tim ketika ada problem. Pasti kan di setiap tim itu pasti ada problem. Jadi harus gimana caranya dari problem ini diselesaikan dengan baik-baik seperti itu. Artinya itu mengontrol dari masalah tersebut. Yang keempat, peran kepala ruang penting dalam model tim. Model tim akan berhasil jika didukung oleh kepala ruang. Ya, seperti itu. Dan ada juga itu kelebihan dan juga kekurangannya. Apa ya? Untuk kelebihannya itu seperti apa? Oke, saya jelaskan ya. Untuk kelebihannya sendiri itu ada tiga komponen. Yang pertama itu memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh, gitu. Terus yang kedua itu mendukung proses keperawatannya. Yang ketiga memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberikan kepuasan kepada anggota tim. Jadi dengan menggunakan metode tim ini mempunyai kelebihannya, tapi ada juga mempunyai kekurangannya. Seperti ini, komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam bentuk konferensi tim sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa menggunakan waktu yang sangat lama sehingga sulit dilaksanakan saat sibuk. Seperti itu teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang metode tim seperti ini. Baik, jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.